di sini. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat semuanya. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tanpa basa-basi, mari simak ceritanya. Pada saat yang sama, nyala api Xiaoyan menyapu dari kejauhan, langsung menutupi tubuh tanpa kepala Sol Sovereign, dan kemudian langsung membakarnya menjadi abu. Melihat bahwa tidak satu pun dari jutaan jiwa ini meledak, Xiaoyan merasa lega. Jika jutaan jiwa ini meledak, saya khawatir kekuatan mereka akan langsung meledakkan seluruh pulau bulan. Tentu saja, yang paling penting adalah bahwa Xiaoyan sangat mementingkan jutaan jiwa ini, dan ini perlu digunakan untuk membuat sosok kelima muncul. Kekuatan Suelingsun juga membuat Xiaoyan semakin bersemangat. Awalnya, saya hanya datang ke sini untuk menemukan keluarga Yuanshen, tetapi sekarang tampaknya angka-angka dalam labu dewa bermata 9 dapat diurai satu persatu, dan pembangkit tenaga listrik di dalamnya juga akan menjadi kekuatan besar. Labu harta karun memiliki banyak angka. Pendekar pedang gila itu luar biasa dalam kendo, rubah iblis berekor 9 dapat memikat hati orang, dan darahnya sangat kuat. Hanya dari momentum untuk mengejutkan jiwa. Sekarang, ada 4 dari 9. Di antara 4, semua memiliki kekuatannya sendiri. Xiaoyan bahkan lebih mampu melewati karakteristik musuh, dan kemudian mengundang kekuatan yang sesuai dari Dewa Bermata 9 untuk menghadapinya. Pada saat ini, Xiaoyan telah menempatkan labu Dewa Bermata 9 sebagai yang pertama di antara harta yang dia miliki. Tentu saja, ini sangat layak, dan memang sangat kuat. Ini membuat Xiaoyan semakin tertarik pada sosok berikutnya, karena dia ingin membiarkan labu Dewa Bermata 9 melahap jutaan jiwa ini, untuk mengetahui siapa yang kelima. Terima kasih, Senior Suelingsun. Xiaoyan segera mengepalkan tinjunya dan menyerahkannya kepada Suelingsun, dan Suelingsun melambaikan tangannya ke arah Xiaoyan, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Sosoknya berubah menjadi kepulan asap merah dan tenggelam lagi dalam labu. Setelah Suelingsun menghilang, tatapan Xiaoyan diarahkan ke massa hitam di udara. Ada jutaan jiwa. Jika Xiaoyan tidak menyedot mereka ke dalam labu Dewa Bermata 9, mereka semua akan menghilang dalam waktu singkat. Saat berikutnya, suara teriakan familiar Xiaoyan masih terdengar di telinga Wu Zhan, yang bahkan tidak merespon. Ayo, lelaki tua itu tidak bersalah, langit dan bumi. Tujuan akhir semua jiwa. Jangan lari, percayalah padaku. Dengan jutaan jiwa, Xiaoyan memegang labu bermata 9 dan mengejar mereka. Saya tidak tahu berapa lama setelah itu, jutaan jiwa ini dikumpulkan oleh Xiaoyan ke dalam labu Dewa Bermata 9. Setelah itu, Xiaoyan menatap labu Dewa Bermata 9 dengan alis berkerut. Dia telah menunggu, tetapi sosok dan nama kelima tidak muncul seperti yang dia harapkan. Ini, bukankah seharusnya? Mungkinkah labu Dewa Bermata 9 ini rusak? Xiaoyan bahkan meragukan hidupnya saat ini. Dia sudah menghirup 100.000 jiwa Raja Jiwa sebelumnya, dan sekarang dia telah menghirup jutaan jiwa. Menurut akal sehat, sosok kelima juga harus muncul. Xiaoyan mengguncang labu Dewa Bermata 9, tetapi yang terakhir tidak menanggapi, yang langsung membuat Xiaoyan merasa sedikit kecewa. Namun, saat Xiaoyan bingung dan melihat labu Dewa Bermata 9, Xiaoyan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya langsung menyipit, klon dewa asli muncul dengan mengesankan, dan meninju ke arah kehampaan. Ledakan. Raungan keras segera bergema. Seluruh pulau Zanyu sepertinya bergetar, dan ledakan tiba-tiba itu membuat kepala Wu Zhan menyusut, dan dia segera melihat ke arah di mana suara itu menyebar. Di udara, saya melihat sosok aneh muncul pada waktu yang tidak diketahui, dan kaki kokoh serta tinju klon Yuanshen terbanting bersama. Serangkaian kejutan energi tersapu dari dua pemboman. Xiaoyan segera menyingkirkan labu bermata 9, tetapi pada saat ini, ekspresi kegembiraan yang tersembunyi tiba-tiba muncul di wajah Xiaoyan. Apakah akhirnya muncul?
Xiao Yan bergumam dengan suara rendah. Sosok di ujung tercengang beberapa saat ketika mendengar suara itu, seolah-olah dia mengira Xiao Yan sedang membicarakannya. Tapi nyatanya, di benak Xiao Yan saat ini, sosok kelima muncul, dan dia tahu namanya. Gadis bayangan. Bahkan pada sosok yang dilihat Xiao Yan, dia hanya bisa melihat sosoknya yang agak tinggi, dan seluruh wajahnya ditutupi oleh lapisan kerudung hitam, hanya memperlihatkan sepasang mata yang tidak bisa melihat emosi apapun. Gadis bayangan. Xiao Yan bergumam, tidak menyangka bahwa sosok kelima adalah seorang wanita, dan sepertinya, Xiao Yan bahkan tidak tahu kemampuan apa yang dia miliki. Dibandingkan dengan yang pertama, dia tampak lebih misterius. Namun, ini bukan waktunya untuk mempelajari penampilan sosok kelima dari Labu Dewa Bermata Sembilan, melainkan untuk melihat musuh yang tiba-tiba muncul di udara. Mata Xiao Yan sedikit menyipit, dan dia melihat ke ujung, dan kemudian sedikit mengernyit. Xiao Yan awalnya berpikir bahwa itu adalah pemakan jiwa yang datang untuk membalas Kaisar Jiwa, tetapi ketika avatar Yuan Shen bertarung melawannya, dia tahu dari jarak dekat. Para pendatang bukanlah pemakan jiwa. Mata Xiao Yan sedikit menyipit, dan dia mengangkat alisnya. Sebuah kalimat hampir mematahkan garis pertahanan psikologis lawan, dan langsung kaget, keduanya bangkit kembali. Xiao Yan menstabilkan sosoknya, dan matanya tiba-tiba tenggelam. Kekuatan fisik semacam ini sangat kuat. Hehe, dibandingkan dengan tubuh fisik dewa asli, dewa iblis rusa ini bukan apa-apa. Setelah melihat lebih dekat, pengunjung itu tinggi, bukan wajah manusia, tapi rusa, ada tanduk besar di atas kepala. Pada saat ini, matanya penuh dengan kekerasan dan dia menatap Xiao Yan, dan matanya penuh dengan niat membunuh. Masih dendam? Tanya Xiao Yan. Dan ada pembalasan yang tak terbantahkan. Dewa Iblis Rusa menjawab dengan suara yang dalam. Xiao Yan menyipitkan matanya dan dengan hati-hati menatap wajah rusa yang lurus dan kokoh. Setelah memastikan, Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan serius. Mustahil, di antara musuhku, tidak memiliki wajah rusa yang sangat jelek ini. Xiao Yan berkata dengan serius. Sudut mulut yang terakhir berkedut ketika dia mendengar Xiao Yan, dan kata-kata tajam Xiao Yan segera membuat dia lebih marah. Kamu mengambil klon Yuan Shenku, dan kamu melupakannya begitu cepat. Setelah jeda, Elk Demon God berbicara perlahan. Xiao Yan tercengang ketika mendengar kata-kata itu, dan melihat ke arah Dewa Setan Rusa karena dia menyebut kata Yuan Shen. Ambil klon dewa aslimu. Wajah Xiao Yan tiba-tiba menunjukkan ekspresi kaget, menatap wajah rusa dengan tak percaya. Keluarga Cimi. Xiao Yan bertanya ragu-ragu. Senang mengetahui, saya pikir dunia terlalu besar untuk menemukan Anda. Saya tidak pernah berpikir bahwa Anda akan datang ke pintu hari ini, tetapi itu benar. Sekarang saya khawatir keluarga Yuan Shen hampir layu, dan Anda tubuh Yuan Shen hampir harus dianggap sebagai satu-satunya. Petik 2. Jadi hari ini, kembalikan avatarku. Tentu saja, aku akan memberitahumu, dan tentu saja kamu akan menghancurkan rasa sakit jiwaku yang terbelah. Pemisahan jiwa. Begitukah? Xiao Yan mengangkat alisnya, dan segera ada jiwa yang tersisa di telapak tangannya, jiwa yang tersisa yang ingatannya masih terhapus. Setelah merebut dewa asli, Xiao Yan merasa bahwa jiwa yang tersisa ini sangat aneh, jadi dia hanya menghapus ingatan dan kebijaksanaannya dan menyimpannya. Melihat jiwa yang tersisa meringkuk seperti bayi di telapak tangan Xiao Yan, kulit Elk Demon God tiba-tiba berubah, dan pupil matanya tiba-tiba menyusut, seolah-olah dia mengingat rasa sakit Xiao Yan ketika dia mengambil rumah itu. Apakah kamu benar-benar mencari kematian? Elk Demon God menggertakkan giginya, tinjunya tiba-tiba mengepal, tubuhnya yang kokoh menghantam kehampaan, dan bersiul ke arah Xiao Yan seperti bola meriam. Elk Demon God melonjak dengan marah, dan tidak ada banyak fluktuasi origin ki di tubuhnya.
seperti klon dewa asli, itu juga sangat kuat dalam daging. Ledakan. Klon Yuanshen muncul di depan dewa, meninju, dan bertabrakan dengan tinju Elk Demon God. Pukulan ini, Xiaoyan tidak menahan lagi, tanda bintang berkedip di antara alis avatar Yuanshen, tinju Elk Demon God bergetar, matanya menunjukkan keterkejutan, dan sosok Xiaoyan terguncang kembali. Yuanshen bintang 1. Dewa Iblis Rusa melihat tanda bintang yang berkedip-kedip di antara alis klon Yuanshen, menunjukkan ekspresi terkejut. Ini tubuhku, kembalikan padaku. Melihat klon dewa asli, Dewa Setan Rusa menjadi lebih marah pada saat ini. Setelah mengaum, dia menyerang klon dewa asli lagi, dan sidik jarinya seperti hujan menutupi Xiaoyan. Namun, meskipun kekuatan fisik Dewa Setan Rusa juga sangat kuat, masih ada celah besar dibandingkan dengan klon dewa asli. Dong dong dong. Dewa mundur kembali, dan kekuatan klon dewa asli sudah cukup untuk menghancurkannya. Elk Demon God meraung, tinju seperti mandi, dan klon dewa asli menggedor dengan liar. Ini adalah kompetisi kekuatan fisik, tetapi pada saat ini, tubuh Dewa Setan Rusa masih memiliki banyak bekas tinju yang tenggelam. Meskipun tinjunya juga mendarat di tubuh klon dewa asli, tampaknya tidak menyebabkan banyak zat untuk kerusakan klon God asli. Aku benar-benar tidak tahu namanya, tapi aku tahu bahwa jika kamu hanya memiliki kekuatan sebesar itu, maka kamu akan mati. Suara dingin dan tegas Xiaoyan keluar, dan kemudian 5 jari Yuanshen tiba-tiba menegang, dan dia meninju. Kakak. Sheng Sheng bertabrakan dengan tinju Elk Demon God, dan segera hanya mendengar suara retakan tulang yang datang dari tinju yang terakhir. Tinju itu kehilangan kekuatannya, dan kemudian tinju Xiaoyan jatuh dengan keras di dadanya. Engah. Elk Demon God berbentuk seperti layang-layang dengan tali yang putus, dan ketika melesat ke belakang, seteguk besar darah menyembur keluar, dan rona merah memenuhi mata rusa secara instan. Sialan, dia sebenarnya dipromosikan menjadi Dewa Primordial Bintang 1, Dewa Setan Rusa ini mungkin bukan lawannya, tapi sayangnya, Dewa Primordial Bintang 5 tidak dapat menerimanya, jika tidak. Dewa Setan Rusa bergumam dengan suara rendah, wajahnya sangat jelek. Begitu Elk Demon God berbalik, dia menginjak kehampaan dan menyapu dengan keras ke ujung yang jauh. Setelah bertarung, dia tahu bahwa dia bukan lawan dari avatar Xiaoyan, jadi dia berencana untuk melarikan diri. Mau kabur. Mata Xiaoyan menyipit, dan matanya tiba-tiba beralih ke katak ajaib yang kehilangan tuannya. Serahkan padaku dan kamu akan selamat. Xiaoyan berkata dengan suara yang dalam, menatap katak ajaib dengan mata tegas. Kelinci Bingyun sedikit terkejut saat melihat ini. Jadi, apakah cinta benar-benar pergi? Xiaoyan tidak mengatakan sepatah kata pun, sosoknya jatuh di kepala katak ajaib, meninggalkan kelinci Bingyun yang terpana. Kejar dia. Suara Xiaoyan jatuh, dan kaki katak itu terhempas ke dalam kehampaan, dan sosok itu menghilang, meninggalkan kelinci Bingyun dan Wu Zhan yang kebingungan. Tetap di Pulau Zanyu, jangan lari-lari. Segera, transmisi suara Xiaoyan datang. Bingyun tu mengutuk diam-diam, berbalik untuk melihat Wu Zhan, dan berkata, "Apakah kamu tidak mendengarnya? Jangan lari." Saya melihat kelinci Bingyun bersumpah ke udara, dan sepertinya dia tidak berniat untuk mematuhi Xiaoyan dan tinggal di Pulau Zanyu, tetapi akan menemukan Xiaoyan. "Tunggu sebentar, aku akan pergi juga," kata Wu Zhan. Bingyun tu menatapnya dengan aneh. "Kamu tidak ingin menunggangiku?" Setelah itu, Wu Zhan tersenyum pahit. Dia harus mengikuti di belakang kelinci Bingyun dan memulai perjalanan untuk menemukan Xiaoyan. Jika dia ingin menemukan Xiaoyan di jurang yang sangat dalam ini, itu adalah sebuah tugas yang mudah. Orang yang membunuh 1000 pisau dan menghilang lagi setelah bermain, kamu sudah mati, bagaimana aku bisa kembali ke permaisuri? Bunuh 1000 pisau, bunuh 1000 pisau. Petik 2. Dalam perjalanan,
Wu Zhan mengikuti kelinci Bingyun dan hanya mendengar kelinci memarahi, menyemburkan wewangian sepanjang jalan, dan tidak tahu apa yang dimarahi, tapi Wu Zhan bisa menebak secara kasar bahwa dia sedang memarahi Xiao Yan. Untuk apa kamu berlari? Petik 2. Omong kosong, tapi tentu saja kamu harus lari. Pertempuran baru saja dimulai, saya pikir itu bisa selusin. Dalam kekosongan jurang kutub, kecepatannya sangat cepat satu demi satu. Untungnya, Sue Lingsun tidak membunuh katak sebelumnya. Jika tidak, dia benar-benar tidak akan bisa mengejar Dewa Iblis Rusa. Dia sangat akrab dengan jurang kutub. Jika bukan karena katak iblis yang mengetahui hal ini dengan baik, dia akan tertinggal jauh di belakang. Namun, tidak peduli seberapa cepat rusa iblis itu berakselerasi, katak itu dapat bertahan dalam jarak 100 kaki darinya, dan rusa iblis sudah mencoba yang terbaik. Melarikan diri. Mengapa kamu mengejarku? Dewa iblis rusa juga kesal. Aku harus memikirkan beberapa hal, atau kamu berhenti dan mari kita bicara baik-baik. Suara Xiao Yan keluar. Aku percaya kamu, bisakah aku mempercayai jika kamu mengambil klon Yuan Shenku? Suara omelan Dewa Setan Rusa bergema dalam kehampaan. Tidak ada kepercayaan di antara mereka. Jika Anda mengembalikan klon dewa yang asli kepada saya akan mempercayai Anda. Dewa Iblis Rusa yang jauh berkata dengan suara tidak senang. Kalau begitu, kamu harus terus berlari. Di jurang kutub, Dewa Iblis Rusa berlari kencang, dan katak iblis di belakangnya juga berada di bawah paksaan Xiao Yan, mengikuti dengan cermat Dewa Iblis Rusa, satu demi satu, dan terus seperti ini selama beberapa waktu lama. Sial. Aku khawatir itu hanya bisa diselesaikan dengan mengarahkannya ke klon pemakan jiwa. Tampaknya sangat malu, tetapi di mata Xiao Yan, keterampilan aktingnya sebenarnya agak terlalu canggung, meskipun dia membiarkan Xiao Yan memiliki perasaan malu, tetapi pada kenyataannya, saya khawatir itu telah direncanakan sebelumnya. Bukankah sudah sampai? Masih jauh. Suara Xiao Yan keluar. Elk Demon God sedikit terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kecurigaan muncul di matanya. Anak ini pasti menipuku. Dewa Iblis Rusa berpikir, dengan tatapan rumit di matanya, dan terus berlari ke sisi yang jauh. Xiao Yan juga menepuk katak iblis, yang mengikuti dari belakang. Jangan kejar dia, jaga jarak saja. Yang kucari seharusnya adalah tempat yang akan dia tuju.